kembali lagi bersama kami di Septa Tuyu Cerita Kita. Nah Sobat Sep, sekarang kita bertemu lagi di podcast seperti biasanya. Yang tentunya di podcast Sep kali ini tidak kalah menarik, yang dapat Sobat Sep tonton, didengar, dan diteliti lebih baiknya nanti. Nah, kali ini kita bahas yang apa ya? Pokoknya hari ini kita akan bahas namanya destinasi wisata Sobat Sep. Karena kita sekarang udah dalam musim libur juga Iya, butuh healing kita. Iya, butuh healing. Healing. Karena mahasiswa sekarang pasti berpikir, wah nanti healing kemana ya gitu. Ya, nanti kami rekomen nih sama Sobat Sep di acara podcast kali ini kami akan kasih tahu banyak hal di mana ada satu destinasi wisata yang bisa Sobat Sep kunjungi ketika hari libur ini nanti, dan tentunya pasti menarik nih nanti. Iya, betul. Ya. Nah, untuk bahas ini nanti pasti Sobat Sep juga penasaran nih. Jangan lupa tonton terus video podcast ini sampai habis. Nah, Sobat Sep, sekarang kita pembahasan kali ini dengan tema untungnya bantuin Sep apa sih? Ya. Kita juga udah bersama dua narasumber kita yang gak kalah luar keren biasa ya. sekarang ya. Bersama Kak Wiranata Mulia. Iya, baik. Selaku head marketing dari Asiapam ya. Iya, Pak? benar. Dan Kak Fandi selaku CEO of Sep. Ya. Ini adalah dua narasumber kita pada pagi hari ini yang tentunya sangat menarik dan akan pembahasannya pun sangat luar biasa nantinya. Iya. Ya, sebelum itu kita sapa dulu dong sama kakak dan kakaknya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kapan nih gimana? Alhamdulillah baik. Oke, semoga sehat selalu, kita sejaya selalu, sukses selalu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bang sudah menyempatkan waktu dalam podcast kita episode ke-9 kali ini. Ya, episode ke-9. Nah, Kak Wiranata dan Kak Fani, hari ini kita akan bahas tentang destinasi wisata, tentang Sep dan hubungan Sep dan Asiapam gitu ya. Nah, mungkin coba apa yang akan kita tanyakan nanti sama kakak-kakak ini. Sebelumnya kita harus tanya dulu dong, Abang sama Kakak udah siap nggak sama pertanyaan-pertanyaannya, ya nggak? Udah dong, udah Ya. pastinya. Udah ready ya, ready. Udah dong. Nah, mulai aja ya. Mulai aja. Kita tanya dulu nih sama Kak Fandi. Kita udah kedatangan tamu yang luar biasa pada hari ini. Betul banget. Iya, dari Asiapam sendiri gitu. Dan katanya nih, Asiapam merupakan support system Sep yang tetap gitu. Iya. Nah, gimana nih Kak alasannya kenapa Sep ini bisa bekerja sama dengan Asiapam? Dan kenapa alasan kenapa sih kok Asiapam gitu? Oke. Kenapa kalau ditanya kenapa mungkin jodoh ya Sep sama Asiapamnya gitu. Jadi kalau untuk kenapa sih alasannya kerja sama Asiapam? Asiapam itu kalau aku bilang tempat rekreasi untuk destinasi wisata yang di situ lengkap banget. Ya. Jadi itu tuh kalau sama Sepnya tuh nyambung banget karena di situ ada edukasinya. Nah, itu yang paling penting, dan juga kerjasama kita kalau aku bilang itu kayak bestie banget gitu. Bestie. Bestie nggak tuh? Si paling Karena bestie. setiap Sep punya acara itu pasti Asiapam tuh selalu mendukung gitu. Jadi kan udah klop banget. Iya. Udah saling melengkapi ya. Saya melengkapi dianya. Udah jodoh. Jadi ya yang mau ke Asiapam udah di spoiler nih sama Udah sesuai. Kak Fani. Iya. Kalau Sep sama Asiapam jodoh karena destinasi wisatanya, ada edukasinya juga. Nah, itu Sobat Sep tadi pandangan dari Kak Fani tentang Asiapam. Sekarang kita tanya pandangan Kak Wiranata tentang Sep sekarang nih. Nah, Kak Wiranata, ini kan Sep ini kan berdirinya udah 4 tahun nih kan. Iya. Nah, dan mungkin kerjasamanya udah cukup lama juga gitu. Nah, menurut Kak Wiranata sendiri, Sep ini sebagai salah satu komunitas pendidikan yang ada di Pekanbaru yang alhamdulillah terus berinovasi dengan programnya yang luar biasa gitu. Mengapa Asiapam itu selalu mendukung Sep gitu? Oke, baik. Nah, sebenarnya kita sangat welcome buat orang-orang atau instansi terkait buat kerjasama dengan Asiapam. Nah, kenapa kita memilih Sep? Karena kita memiliki background yang sama.
dengan Chef itu sendiri, karena Chef kan bergerak dalam bidang pendidikan. Iya, bidang Nah, pendidikan. di Asia Farm sendiri kita itu backgroundnya itu ingin memberikan edukasi. Iya. Di Asia Farm sendiri itu target marketnya itu adalah anak-anak pelajar dari anak 3 sampai 10 tahun. Nah, di Asia Farm kita menawarkan edukasi seputar sekolah alam, Iya. cara memberi makan kuda, tentang hewan, terus kita anak-anaknya bisa interaktif main panen kasturi, panen markisa. Jadi ketika datang proposal yang Chef tawarkan, oh ini instansi tentang pendidikan nih, dia bermanfaat untuk orang-orang sekitar yang menjadi visi dan misi tujuan kita juga Asia Farm. Jadi ya kenapa enggak kita support orang yang sevisi dan semisi sama dengan Asia Farm gitu. Jadi yang penting apa tujuannya sama, kenapa kita nggak bareng-bareng Kita juga? nggak bareng-bareng aja gitu kan, Bisa buat dikembangkan. memajukan, ya benar gitu. Selain berwisata kita juga dapat edukasi gitu Iya ya. benar. Nah, untuk Bang Wiranata sendiri nih, seperti yang kita tahu komunitas-komunitas atau organisasi sekarang sangat banyak. Iya benar. Nah, kalau untuk Asia Farm sendiri ada nggak sih Bang kriteria khusus organisasi atau komunitas yang bisa bekerja sama dengan Asia Farm? Oke baik, untuk komunitas atau organisasi yang masuk dan menawarkan kerjasama ke Asia Farm, kita nggak punya apa ya syarat khusus lah. Kalau misalnya mau kerjasama Asia Farm harus berdiri minimal 3 tahun, 2 tahun, kita nggak melihat itu. Yang kita lihat adalah tujuan mereka apa. Tujuan mereka baik nggak untuk orang-orang, untuk masyarakat, backgroundnya seperti apa, reputasinya seperti apa. Terus yang mereka tawarkan dengan Asia Farm apa gitu. Karena kan kalau untuk sponsorship itu kan kita win-win, apa yang ditawarkan, apa yang kita tawarkan gitu kan. Jadi selagi penawarannya cocok dan backgroundnya mungkin sama, manfaatnya juga baik untuk kedua belah pihak, kita welcome kok buat siapapun yang mau datang, mau bekerja sama dengan Asia Farm, selagi ya kita bisa bersinergi bareng gitu loh buat memajukan yang namanya edukasi, wisata, rekreasi kayak gitu. Jadi sevisi, semisi gitu. Nah iya bener, backgroundnya lah lebih Iya. tepatnya. Jadi kalau memang dilihat itu nggak hanya menunjukkan bagusnya tempatnya, tapi menunjukkan bahwa di sini ada isinya. Gitu. Nah Isinya, bener. Kak Fani udah pernah ke Asia Farm? Pernah dong. Ya nggak mungkin kan kalau ngundang nggak pernah ke Asia Farm gitu kan. Sebesti nggak pernah ya. Iya. Masa Besti nggak saling kenal? Iya bener. Nah terkait Kak Fani udah ke Asia Farm nih, kan SEP itu salah satu komunitas pendidikan yang ada di Pekanbaru seperti yang kita udah jelaskan tadi gitu. Karena Kak Fani juga udah ke Asia Farm, kenapa? Apa yang kakak lihat di Asia Farm ketika kakak masuk ke sana gitu kan? Sebagai destinasi yang menarik untuk kita ke sana. Oke, yang pertama itu pastinya pertama kita masuk kita mesti pintu masuk nih. Ah iya pasti. Gitu. Gak Gak mungkin lewat manjat pagar gitu kan. Nah di pintu masuk gitu. Kalau menurut aku sih di Asia Farm tuh pertama kali berdiri dia di tahun berapa ya? 2019, Iya, ya Maret 2019. Nah, jadi saya sendiri gitu kan sama teman-teman termasuk manajemen chefnya Iya. datang ke sana. Kita kan udah yang baru-baru tuh biasanya suka nih datang kan. Nah, jadi pertama kali masuk tuh wow katanya aku bilang. Karena apa? Pertama kali di Pekanbaru ini ada wisata yang dia memang udah langsung mengajarkan kita untuk edukasi dengan alam. Iya. Ya, dan di situ kan emang untuk anak-anak supaya interaktif, kan jarang zaman sekarang itu anak-anak dibuat untuk belajar tentang alam, tapi mereka tentang smartphone. Iya. Betul nggak sih? Benar. Jadi disitulah aku kakak sendiri kan pikir, wah ini luar biasa. Ini adalah satu bentuk ya pendidikan yang bisa kita tempuh gitu. Dimana chefnya sendiri kan pendidikan nih nggak bergenre, nggak membatasi umur nih dari usia berapa sampai berapa, tapi kan luas gitu. Dan ini wadah yang pas untuk anak-anak dan juga untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak sama keluarganya. Ya. Me time-nya, bahasa Benar. anak zaman sekarang itu. Quality time. Nah. Quality time untuk keluarga. Jadi Iya. situ enak banget kalau aku bilangnya. Jadi salut untuk Asia Farm-nya. Salut untuk Asia Farm kata Kak Fani, sobat chef.
Jadi Kak, Step sama Asia Farm udah lumayan lama untuk kerjasama gitu Kak. Kalau menurut Kak Fani sendiri, dari pandangan Kakak, apa sih Kak feedback atau dampak yang Step dapatkan setelah bekerja sama dengan Asia Farm? Pastinya banyak banget. Yang pertama, ketika kita acara, pasti Asia Farm selalu membantu. Itu pun itu tidak berupa finansial aja gitu kan, tapi juga kayak mana supaya Asia Farm dengan staffnya itu punya hubungan. Kami disuruh hadir di sana, suruh ngadain acara di sana. Jadi itu ada feedback yang luar biasa kalau menurut kakak. Dimana staffnya mengenal Asia Farm, Asia Farm juga mengenal staffnya. Gitu. Jadi kalau selama 2019 sampai sekarang kerjasama itu, inilah sponsorship ataupun stakeholder staffnya itu yang paling lama. Jadi itu udah kayak kerabat banget gitu. Paling The setia. bestie. Bestie. Oke, itu tadi pandangan dari Kak Fani gitu. Nah, sekarang kita tanya pandangan dari Kak Wiranata. Oke. Selama bekerja sama dengan Sep gitu Kak, kira-kira apa dampak dan feedback yang Asia Farm mendapatkan? Oke, untuk feedback yang kita dapatkan tentunya kita dapetin media promosi branding dari Sep itu sendiri. Karena kalau untuk sendiri kan dia ada publikasi, ya contohnya kayak podcast ini tadi, mungkin postingan Instagram dan lain-lain gitu kan. Jadi yang kita dapatin adalah ya media promosi juga, bahwasannya Asia Farm itu kita gak cuma menyediakan tempat rekreasi doang, kita tuh support tentang edukasi, kita welcome buat instansi komunitas-komunitas yang mau kerjasama dengan kita, terus sebagai media kerjasamanya kita juga gitu kan. Kita juga terbuka untuk orang-orang yang mau datang butuh sponsor ke kita gitu kan. Jadi ya feedbacknya adalah lebih besar kita ke media brandingnya. Jadi tema dari Asia Farm itu sendiri adalah edukasi sambil berwisata, rekreasi dengan keluarga. Jadi buat keluarga yang datang ke sini itu nggak cuma rekreasi doang, nggak cuma foto-foto, nggak cuma quality time. Kita mau mereka dapat something yang bisa dibawa pulang dari situ. That's why kita tawarin yang namanya edukasi. Nah di Asia Farm sendiri itu kita ada namanya edukasi alam. Lebih ada yang edukasi alam dan praktikum buat anak-anak di 3 sampai 10 tahun. Nah, sekolah alamnya itu namanya Uncle Greg Quest gitu. Uncle Greg Quest. Atau Uncle Greg Challenge lah jatuhnya. Jadi di Uncle Greg itu tadi kita ada 20 list permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak 3 sampai 10 tahun. Di situ kita salah satu gamesnya itu ada sambung pipa. Sambung pipa itu gimana caranya anak-anak menyambung pipa dari pipa satu ke kerannya. Terus kan itu memerlukan kreativitas, cepat, karena untuk Uncle Greg sendiri itu dibatasi oleh waktu. Misalnya untuk game pipa air sendiri dibatasi waktunya 5 menit. Anak-anak harus bisa menyambungkan dari pipa satu ke pipa satu laginya gitu kan. Nah itu jadi anak-anak belajar bagaimana cara menentukan prioritas, terus mengambil keputusan. Nah itu untuk game pipa air ada kita memberi makan hewan, kita mencari tanaman. Jadi anak-anak belajar yang mana sih bunga yang ini namanya apa, bunga ini namanya apa gitu. Jadi kita menawarkan sesuatu yang berbeda dari tempat rekreasi lainnya. Terus di Asia Farm kita juga ada water park. Nah kebetulan di musim yang liburan anak sekolah ini kita buka kembali water parknya. Jadi anak-anak di situ bisa berenang, bisa main sama orang tuanya, tentunya dalam pengawasan orang tua ya. Karena kolamnya nggak terlalu dalam sih memang, tetapi kan namanya anak-anak memang butuh pengawasan dari orang tua. Terus kita ada sewa baju, kita menawarkan suasana ala-ala Eropa gitu, ala Belanda. Terus ada juga Jepang, ada kalau pernah ke Asia Farm kita ada kolam koi. Nah di situ kita bisa kasih makan ikan, di situ bisa healing lah jatuhnya. Karena ketika melihat ikan-ikan itu berebut makanan kan menciptakan suasana yang segar, fresh gitu kan. Nah jadi kalau untuk Asia Farm udah banyak banget sih. Terlebih di sana kita bisa foto-foto, ada spot Instagramable. Sekarang kita ada kasih edukasi sekolah alam dan yang lain. Jadi buat
keluarga atau yang mau datang ke Asia Farm nggak rugi sama sekali. Iya. Gitu. Jadi banyak untungnya. Iya bener. Edukasi dapat, Rekreasi juga dapat. Spot foto juga banyak yang bagus-bagus untuk para selebgram Asia Farm ya. Ya, bentar, selain itu kita juga ada ini, ada hewan-hewan. Nah, di dalam itu kita ada burung suncowner, ada parkit Australia, kita juga ada sugar glider. Pakai Australia itu Parkit Australia itu burung yang punya jambul di atas gitu. Iya. kayak napang tuh. Iya. Nah, kita ada merpati, ada berkuda juga. Jadi anak-anak itu tuh kenal dengan Iya. hewan-hewan di sana. Terus mereka biasa kasih makan. Ada kambing etawa juga. Gimana caranya mereka diedukasi tentang susu, gimana caranya memerah susu dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi banyak sih yang bisa didapat ketika datang ke Asia Farm. Nah, wisata, edukasi wisata gitu. Iya. Banyak sekali yang tertarik, sobat set yang tertarik pasti lebih tertarik nih mau healing ke Asia Farm. Memang tempat yang sangat menakjubkan Iya. sih ya. Kalau kita udah diceritakan tadi pasti sobat set bisa menggambarkan sendiri gitu. Menghalusinasinya bagaimana surga dunia. Berimajinasi Iya, loh, berimajinasi. berhalusinasi kayak Imajinasi. apa gitu kan. Terus untuk Kak Fani nih Kak, kita udah di akhir penghujung waktu ini. Dari Kak Fani sendiri itu apa harapannya untuk Asia Farm dan SEP sendiri gitu untuk ke depan? Kalau harapannya sendiri itu kami biasanya ya dari kakak sendiri gitu kan ada kerjasama yang terus menerus. Jadi itu kita selalu namanya ya saling menjalin hubungan lah. Iya. Dan mudah-mudahan kalau di Sun selanjutnya nih langsung aja hubung aja orangnya. Hubungan Di Sun orangnya ya. selanjutnya gitu. Jadi kalau ada event-event mungkin kita bisa lebih kerjasama selalu jadi bestie ya. Iya, benar. Yang namanya bestie no toxic gitu. Bestie. Jadi circle-nya tuh yang bagus gitu kan. Yang nggak baperan gitu. Iya, nggak baperan. Jadi kalau harapannya ya semoga nanti di Asia Farm-nya itu dapat meningkatkan lagi gitu kan, rekreasinya kan bagus banget nih kalau menurut aku. Asia Farm itu nomor 1 ya kalau untuk rekreasi pendidikan di Pekanbaru gitu kan. Jadi dari staff-nya ke Asia Farm untuk mendukung untuk lebih membuat kualitas rekreasinya lebih baik, dan dari staff-nya juga berharap kita tetap terus bekerja sama ya, itu dari harapan kami. Oke, baik. Kalau dari Kak Wiranata, bagaimana Kak harapannya sebagai dari pihak Asia Farm, harapannya untuk Asia Farm sendiri dan SEP? Oke, harapan untuk Asia Farm tentunya kita dapat memberikan yang terbaik lagi, khususnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Terus kita dapat mendongkrak wisata Pekanbaru dan Provinsi Riau, karena kan kalau untuk Pekanbaru sendiri itu kita sangat minim tempat rekreasi gitu Iya, kan. betul. Kalau misalnya udah weekend kemana nih? Paling ke mall. Udah, jadi masyarakat kita itu nggak punya list tempat rekreasi di Pekanbaru. Jadi harapannya kita menjadi top of mind-nya atau ketika masyarakat Pekanbaru mau kemana, mereka ke Asia Farm gitu kan. Terus untuk harapannya untuk chef ya semoga long life, terus makin solid buat anggota-anggotanya, semoga lebih sukses lagi dari ini dan memberikan dampak yang lebih besar lagi untuk masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Iya. Gitu, karena yang kita tahu pendidikan itu kan nggak cuma di sekolah. Di luar sekolah kita mesti harus memberikan apa ya, kita harus mencari lagi ya kan, karena kalau di sekolah kan pendidikan formal, Iya. di luar kita harus cari pendidikan informal kayak gitu. Dan terakhir nih Kak, tentu kalau kita udah berbicara, udah banyak pembahasan juga, tentu pasti kita pengen kesan dan kesan kita selama berbicara itu apa sih gitu. Nah, untuk Kak Fani sendiri, gimana nih Kak pesan-kesannya setelah kita bicara santai dengan Bang Wiranata selaku marketing dari Asia Farm sendiri? Apa sih? Kesan Kesan dan dan pesan, kesan. susah banget ngomongnya. Kesan dan pesannya sih kesannya luar biasa.
Jadi nggak Asia Farmnya aja yang oke, tapi untuk manajemennya juga oke gitu kan. Jadi kalau kita pertama kali kenal tuh kan biasanya gitu kan, tapi kalau untuk kita kan Asia Farm dan Chefnya itu udah bekerja sama tuh, jadi kayak ada chemistry-nya gitu kok lagi bicara gitu. Terus juga untuk pesannya ya semoga aja di waktu selanjutnya kita selalu bekerja sama dan saling mendukung ya, dimana untuk Asia Farm-nya kita dukung untuk support, untuk membantu mensejahterakan, bukan mensejahterakan tapi membuat hal baru nih untuk rekreasi pendidikannya gitu kan. Dan untuk Asia Farm-nya kami harapkan juga bisa langsung memberikan support ke kami ketika ada acara, tapi nggak ketika acara sih, tapi ketika semua hal yang dilakukan oleh Student Education Forumnya sendiri. Oke, baik. Kalau untuk Kak Wiranto gimana pesan dan kesan? Apa ya, untuk kesannya sebuah kehormatan tentunya bisa diundang dan ada di podcast ini dengan orang-orang luar biasa dari Student Education Forum gitu kan. Kapan lagi kita Asia Farm diundang dengan komunitas yang bermanfaat ini untuk orang-orang gitu kan. Kalau untuk pesannya, kita menunggu program-program dari Chef sih. Apa sih program selanjutnya yang bisa diberikan, dan nanti ketika ada program-program ya silakan datang ke Asia Farm, tawarkan kira-kira butuh support apa, kita sangat welcome sih untuk itu. Tapi sebelum Sobat Chef, sebelum kita tutup nih, kita mungkin ada beberapa informasi yang harus Kak Wiranata sampaikan gitu terkait Asia Farm. Untuk Asia Farm sendiri itu bukanya kapan gitu? Oke, baik. Apakah di bulan liburan ini ada diskon atau gimana? Baik. Diskon karena libur gitu. Baik. Oke, jadi untuk Asia Farm sendiri kita masuknya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kok nggak buka malam? Karena kebanyakan masyarakat Kota Pekanbaru nanya tuh buka malam nggak, Min? Buka malam nggak? Kita buka malamnya tuh ketika event. Ada event misalnya festival payung. Nah, kita buka malam. Terus kita sedang waterpark kita udah buka. Jadi silahkan datang buat adik-adik, buat bunda-bunda yang mau ngajak anaknya berenang. Terus harga tiketnya itu 25.000 per orang. Kalau mau berenang nambah 15.000 lagi. Nah, terus di Asia Farm sendiri itu kita ada paket 3 visit. Ada yang namanya paket kunjungan dan ada yang namanya paket edukasi. Nah, paket kunjungan ini itu farm visit namanya. Tiketnya 25.000 per orang, tetapi kalau misalnya kuotanya lebih dari 20 orang kita bisa kasih diskon, tiketnya cuma 20.000. Oke, sebelumnya ini ada informasi penting nih Kak. Chef mau milad. Oke, baik. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Ayo, tanggal Kalau berapa? tanggalnya 14 Agustus ya. Iya. 15 Aduh, gimana sih? 15 Lahirnya kecepatan. Oke. Saya udah kecepatan 1 hari. Iya. Maksudnya malamnya kan? Iya. Oke. Ya, karena apa? Chef kan mau milad nih kan Bang. Jadi kira-kira kalau dari Asia Farm sendiri tuh support system yang bisa diberikan apa gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu dari Student Education Forumnya sendiri ketika milad itu mau ngadain acara yang gimana sih? Jadi Nah. emang harus disusun dulu baru dia. Enggak, maksudnya kalau untuk support kan tergantung acaranya, mau Iya. buat acara seperti apa, di mana. Nah, nanti ketika konsep acaranya udah oke, kita baru bisa kasih nih, oh kita bisa kasih support ini nih. Gitu. Pun kalau misalnya mau kita bisa kasih support free deh buat chef untuk datang ke Asia Farm dan ngerayain langsung ulang tahunnya di Asia Farm gitu. Ya, jadi Sobat Chef itu tadi requestan dari kami untuk weekdays nih wisata ketika hari libur ini di Asia Farm. Karena Sobat Chef juga udah dengar tadi kalau harganya juga terjangkau, ada Iya. edukasinya. Ada selain- paket-paketnya juga, Iya. ada banyak menyuguhkan wisata-wisata gitu. Iya, jadi pasti jamin nggak akan nyesel deh kalau datang ke sana gitu ya. Oke, kami terima kasih juga pada Kak Wiranata dan Kak Fani juga. Ya, telah sempat, dan semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu dan juga menambah kerabat silaturahim ya untuk Asia Farm dan Iya. Chef gitu. Baiklah Sobat Chef, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Jangan lupa
Tonton podcast ini di YouTube dan di Instagram di @sep_id. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi